Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu. Selamat pagi, siang, maupun malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmatnya, kita semua dapat berkumpul pada kali ini. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi kesehatan seksual dan reproduksi dalam Islam, mata kuliah Agama Islam 2, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga. Dan berikut adalah anggota kelompok kami. Dan untuk sesi diskusi akan saya mulai oleh rekan saya. Baik, yang pertama adalah mengenai bab satu yaitu pendahuluan. Next. Untuk latar belakangnya sendiri adalah kesehatan seksual dan juga reproduksi merupakan salah satu isu penting yang seringkali diabaikan dalam masyarakat. Namun, dalam perspektif Islam, kesehatan seksual dan juga reproduksi ini memiliki kedudukan yang sangat penting karena berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, keturunan, serta tanggung jawab terhadap diri dan juga keluarga. Islam memandang bahwa kesehatan seksual dan juga reproduksi tidak hanya menyangkut aspek fisik, tetapi juga mencakup mengenai kesejahteraan mental, dan juga spiritual terhadap individu. Di dalam Islam, menjaga kesehatan reproduksi dianggap sebagai bagian dari menjaga amanah Allah terhadap tubuh yang telah dianugerahkan kepada setiap manusia. Dalam hal ini, Islam mengajarkan bahwa menjaga diri dari berbagai bentuk penyimpangan seksual dan juga penyakit menular seksual adalah bagian dari menjaga kehormatan diri serta ketakwaan kepada Allah. Sebagai agama yang sempurna, Islam juga memberikan pedoman yang jelas mengenai bagaimana umatnya seharusnya menjaga kesehatan seksual dan juga reproduksi. Bisa di next. Untuk rumusan masalah sendiri, yang pertama adalah bagaimana pandangan Islam mengenai kesehatan seksual dan juga reproduksi. Yang kedua, bagaimana prinsip-prinsip dalam Islam mengatur kesehatan seksual dan juga reproduksi. Yang ketiga, bagaimana peran pendidikan seksual dalam mengajarkan pentingnya kesehatan seksual dan juga reproduksi. Yang keempat adalah bagaimana pandangan Islam terhadap penyakit menular seksual. Kemudian tujuannya adalah yang pertama, menjelaskan pandangan Islam mengenai kesehatan seksual dan juga reproduksi. Yang kedua, mengidentifikasi prinsip-prinsip kesehatan seksual dan reproduksi yang diajarkan oleh Islam. Yang ketiga, mengidentifikasi peran pendidikan seksual dalam mengajarkan pentingnya kesehatan seksual dan juga reproduksi. Dan yang keempat adalah mengetahui pandangan Islam terhadap penyakit menular seksual. Kemudian manfaatnya adalah yang pertama, memperoleh pemahaman yang penting dan juga lebih mendalam mengenai pentingnya menjaga kesehatan seksual dan reproduksi sesuai dengan ajaran Islam sehingga dapat menjaga diri dari resiko penyakit menular. Yang kedua adalah menjadi bahan rujukan dalam kajian-kajian akademik yang berkaitan dengan kesehatan seksual, reproduksi, dan juga penerapannya dalam konteks keagamaan. Bisa di next. Oke, selanjutnya bab 2 tinjauan pustaka. Bisa di next? Oke, yang pertama sistem reproduksi. Sistem reproduksi adalah kumpulan organ internal dan eksternal baik pada pria maupun perempuan yang memiliki tujuan untuk menghasilkan keturunan. Sistem reproduksi adalah sistem terpenting pada tubuh karena peran vitalnya. Organ reproduksi pada wanita terdiri dari labia majora, labia minora, klitoris, vagina, rahim, tuba fallopi hingga ovarium yang bekerja bersama untuk menjalankan fungsinya. Pada pria terdiri dari penis, skrotum, testis, dan epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, uretra, vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulboretra. Pada pria, sistem reproduksi berfokus pada produksi sperma dan hormon testosteron, sedangkan pada wanita lebih kompleks. Proses reproduksi terjadi ketika sel sperma bertemu dengan sel telur. Sperma dihasilkan oleh pria dan sel telur dihasilkan oleh wanita. Hasil dari pembuahan ini adalah pembentukan zigot yang kemudian berkembang menjadi embrio dan dari embrio selanjutnya berkembang menjadi janin yang tumbuh di dalam rahim sampai matang untuk dilahirkan. Oke, bisa di next. Pengertian seksual. Seksualitas adalah aspek fundamental dari kemanusiaan yang melibatkan seks, gender, orientasi seksual, dan fungsi-fungsi biologis, serta psikologis yang berhubungan dengan hubungan intim. Seksualitas mencakup perilaku, pikiran, hasrat, serta identitas seseorang terkait dengan seks dan reproduksi.
Secara umum, hubungan seksual juga menjadi bagian penting dari pembentukan ikatan emosional dan afeksi terhadap antara individu yang berkontribusi pada kesejahteraan mental dan fisik. Selanjutnya adalah sistem reproduksi seksual menurut Islam. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, sistem reproduksi memiliki peran vital pada tubuh kita sebagai sarana untuk berkembang biak. Di sini, agama memainkan peran penting dalam kehidupan, termasuk dalam aspek kesehatan, dan kesehatan reproduksi juga menjadi salah satu fokus dalam Islam. Al-Quran juga sudah menyebutkannya dan mengingatkannya pada umat Islam untuk menjaga organ reproduksinya melalui ayat An-Nur pada ayat 30-31. Ayat itu menyerukan kepada orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menahan pandangan dan memelihara kesucian dirinya. Laki-laki diinstruksikan untuk menahan pandangan, sedangkan perempuan diminta untuk menutup aurat dan tidak menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada orang-orang tertentu. Di dalam Islam, ada upaya pencegahan yang jelas terhadap penyalahgunaan organ reproduksi, termasuk larangan berhubungan seksual sebelum menikah. Hal ini sering disalahpahami sebagai pandangan konservatif, padahal sebenarnya Islam mengajarkan pemenuhan hawa nafsu dengan cara yang sesuai dan diridhoi Allah, bukan dengan cara yang dilarang. Next. Oke, bisa di next. 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 Bisa di next. Oke. Halo, bisa di next. Oke, selanjutnya prinsip-prinsip kesehatan seksual menurut Islam. Islam memandang kesehatan seksual sebagai bagian integral dari kesejahteraan manusia, mengaitkan aspek fisik, mental, emosional, dan spiritual. Perilaku seksual yang sehat harus dilakukan dalam konteks pernikahan, menciptakan kasih sayang dan dukungan emosional. Pendidikan seksual dimulai sejak dini untuk mencegah perilaku menyimpang dan mengajarkan etika serta adab. Hak kesehatan seksual dan reproduksi diakui, termasuk akses informasi dan layanan kesehatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Prinsip-prinsip ini menekankan perlunya menjaga kehormatan diri dan hubungan yang saling menghormati antara pasangan, dengan fokus pada nilai-nilai moral dan spiritual dalam kehidupan. Nah, prinsip-prinsipnya itu ada beberapa aspek. Yang pertama ada pendidikan seksual dalam Islam. Di dalam pendidikan dalam seksual itu ada dua, pendidikan dini dan adab dan etika. Nah, yang selanjutnya ada hak kesehatan seksual dan reproduksi. Itu ada dua poin. Yang pertama ada akses informasi dan pendidikan. Yang kedua kesehatan reproduksi perempuan. Yang ketiga kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi sendiri ada dua, yaitu mencegah penyakit dan menjaga kebersihan. Nah, yang terakhir nilai moral. Nilai moral yang pertama menjaga kehormatan, yang kedua kesetaraan dalam hubungan. Jadi, prinsip-prinsip kesehatan seksual menurut Islam berfokus pada pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai agama, perlindungan hak-hak individu, serta menjaga kehormatan dalam hubungan antar gender. Tidak hanya itu, prinsip kesehatan seksual menurut Islam juga menekankan pada pendidikan yang komprehensif, etika, serta pencegahan perilaku menyimpang. Next. Selanjutnya, yaitu adalah peran pendidikan seksual. Pendidikan seksual memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan masyarakat. Berikut adalah beberapa peran utama pendidikan seksual. Yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan. Pendidikan seksual dapat memberikan informasi yang akurat tentang anatomi, fisiologi, dan kesehatan tentang eh, kesehatan reproduksi. Yang kedua yaitu untuk pencegahan penyakit. Pendidikan seksual memiliki peran penting dalam pencegahan penyakit, khususnya infeksi menular seksual dan masalah kesehatan reproduksi lainnya. Yang ketiga yaitu pengembangan keterampilan. Selain pengetahuan, pendidikan seksual juga memberikan keterampilan praktis.
seperti cara berkomunikasi secara efektif tentang batasan dan keinginan dalam hubungan, serta kemampuan untuk mengatasi situasi yang mungkin membuat mereka merasa tidak nyaman. Yang keempat yaitu peningkatan kesadaran emosional dan kesehatan mental. Pendidikan seksual berperan penting dalam peningkatan kesadaran emosional, terutama dalam konteks hubungan dan interaksi sosial. Yang terakhir yaitu pembentukan sikap positif. Pendidikan seksual memainkan peran kunci dalam pembentukan sikap positif terhadap seksualitas dalam hubungan interpersonal. Dengan adanya informasi pengetahuan seksual yang berisikan konsep diri, inteligensi, dan juga peran sosial, diharapkan remaja dapat lebih baik dalam memilih dan mengetahui tentang batasan-batasan pergaulan. Next. Oke, kita masuk ke bab berikutnya, yaitu penyakit menular seksual menurut pandangan Islam. Nah, penyakit menular seksual atau PMS seperti sifilis, gonore, chlamydia, HIV/AIDS, dan lain-lain adalah tantangan kesehatan global yang berkaitan dengan perilaku seksual. Konteks ini, konteks dalam konteks Islam, penyebaran penyakit ini dapat dihubungkan dengan perilaku seksual yang menyimpang dari ajaran agama seperti zina atau hubungan seksual di luar pernikahan, homoseksualitas, dan pergaulan bebas. Studi medis modern menguatkan bahwa perilaku-perilaku semacam itu merupakan faktor risiko utama dalam penyebaran infeksi menular seksual seperti HIV/AIDS, chlamydia, dan gonorrhea. Dikutip dari World Health Organization tahun 2021. Kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu pandangan Islam tentang penyakit menular seksual. Islam menekankan pentingnya menjaga kesucian diri dan perilaku seksual yang bertanggung jawab sebagai bentuk ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Beberapa ayat dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menunjukkan larangan keras terhadap perilaku zina dan perbuatan yang mendekati zina. Seperti dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang artinya janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Yang kemudian dengan penyakit menular seksual dari Islam. Pertama, tentunya kita harus memulai dari diri sendiri, yaitu yang pertama, menjaga kesucian diri atau ifah. Yang kedua, menutup aurat dan menjaga pandangan. Yang ketiga, mendidik tentang bahaya zina dan penyakit menular seksual. Dan yang terakhir, kebersihan dan kesehatan reproduksi. Seperti yang kita tahu, Islam sangat mementingkan kebersihan sebagai bagian dari iman. Dan sebelumnya yang terakhir, penanganan penyakit menular seksual menurut Islam. Bagi mereka yang terinfeksi penyakit menular seksual, Islam tetap mengedepankan kasih sayang dan memberikan panduan mengenai pengobatan. Islam sangat menganjurkan untuk mencari pengobatan bagi segala macam penyakit. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, setiap penyakit ada obatnya, tetapi apabila obat itu sesuai dengan penyakitnya, maka penyakit itu akan sembuh dengan izin Allah. Hadis riwayat Muslim. Namun, sempat dimention lagi, pengobatan terhadap penyakit ini harus dilakukan dengan cara yang halal dan tidak melanggar syariat. Baik, Selanjutnya next. akan Masuk dilanjutkan ke oleh bab rekan saya. 3. Oke, masuk ke bab 3, itu bab penutup. Next. Bisa diambil kesimpulan, jadi kesehatan seksual dan reproduksi penting dalam Islam eh, karena menyangkut kesejahteraan fisik, mental, dan spiritual. Islam mengatur perilaku seksual melalui syariat seperti pernikahan dan menghindari pergaulan bebas, serta mendorong pendidikan seks dini agar generasi muda memahami batasan dan etika. Hubungan seksual sah hanya dalam pernikahan, sementara menjaga kebersihan organ reproduksi adalah bagian dari iman. Dalam mengikuti panduan ini, umat muslim diharapkan hidup sehat, harmonis, dan terhindar dari penyakit menular seksual atau PMS. Next. Baik, masuk ke saran. Yang pertama, integrasi pendidikan seksual dalam kurikulum sekolah. Jadi, pendidikan seksual yang sesuai dengan nilai-nilai agama itu perlu diterapkan di sekolah untuk membantu generasi muda memahami seksualitas secara sehat dan bertanggung jawab.
Yang kedua, penguatan peran keluarga dalam pendidikan sosial. Jadi, orang tua itu memiliki peran penting untuk memberikan pendidikan dini mengenai kesehatan reproduksi dan etika pergaulan. Next. Yang ketiga, ada peningkatan akses pada layanan kesehatan. Jadi, masyarakat itu perlu mendapatkan akses informasi dan layanan kesehatan seksual yang mudah dan sesuai dengan prinsip syariat agar mencegah PMS lebih efektif. Selanjutnya, ada pemahaman tentang kebersihan dan kesehatan reproduksi. Next. Yang selanjutnya ada pencegahan pergaulan bebas dan zina. Jadi perlu adanya pendekatan edukatif dan preventif melalui komunitas dan lembaga agama dalam mengurangi kasus pergaulan bebas serta kehamilan dari luar nikah. Dan yang terakhir ada penerapan etika dan adab Islami dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin sekian pemaparan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi kesehatan seksual dan reproduksi dalam Islam. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kemudian apabila ada kesalahan kata maupun tutur sikap, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.